Gadis itu langsung menyadari, perempuan licik itu sebenarnya hanya menyembunyikan bantal di perutnya. Dan tidak lama lagi, ia akan menggunakan anak palsu itu untuk menghancurkan keluarga CEO. Bahkan adik perempuan CEO pun akan kehilangan nyawa. Namun saat gadis itu merasa prihatin atas nasib keluarga ini, ia tidak tahu bahwa suara hatinya telah terdengar oleh CEO. Ternyata gadis itu berasal dari keluarga besar aliran mistik. Ditetapkan langsung sebagai calon penerus oleh kepala perguruan. Pada usia 18 tahun, ia diusir turun gunung oleh gurunya untuk memenuhi perjodohan yang sudah ditakdirkan. Dan calon suaminya adalah CEO dari grup besar yang terkenal itu. Saat pertemuan pertama mereka, CEO langsung menganggap gadis itu gila dan memerintahkan orang untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Gadis itu marah besar dan mengutuknya, memperingatkan bahwa ia tidak akan hidup lama. CEO awalnya ingin memarahinya, namun sebelum sempat bicara, sebuah pot bunga tiba-tiba jatuh dari atas. Meski gadis itu cepat tanggap menyelamatkannya, CEO malah mengira gadis itu sengaja mengatur semua ini. Sebagai orang yang menjalani latihan spiritual, gadis itu tetap menolong tanpa ragu dalam situasi apapun. Lalu dengan gerakan cepat ia menghitung nasib, langsung mengungkap bahwa pelaku yang ingin mencelakai CEO adalah rencana perempuan licik itu. Bahkan pelaku telah menerima bayaran $200.000 untuk membunuh CEO. Sekarang pelaku itu sudah melarikan diri. Namun CEO sama sekali tidak percaya. Saat itu adik perempuan CEO datang bersama perempuan licik itu. Karena perempuan licik dan CEO tumbuh besar bersama. Dan sekarang mengaku sedang mengandung anak CEO. Adik perempuan CEO sudah menganggapnya sebagai calon kakak ipar. Tentu saja ia tidak mengizinkan siapapun mencemarkan nama baik perempuan licik itu. Namun gadis itu hanya melirik dingin sekali. Lalu langsung menilai bahwa perempuan licik itu pura-pura hamil. Dan di masa depan akan menghancurkan keluarga CEO. Sebenarnya gadis itu enggan ikut campur. Namun karena menghormati hubungan lama antara gurunya dan nenek CEO, ia terpaksa turun tangan. Kemudian gadis itu kembali menghitung dengan jari, menemukan bahwa jika ia tidak bertindak, CEO pasti akan mati di tempat. Dan perempuan licik itu akan muncul tepat waktu untuk membawanya ke rumah sakit. Pada akhirnya, CEO akan kehilangan organ tubuhnya dalam waktu setengah tahun. Mendengar itu adik perempuan CEO marah besar, segera maju dan memaki gadis itu. Namun CEO tiba-tiba menghentikannya. Melihat wajah polos perempuan licik itu, CEO mulai sadar. Mungkin hanya keluarga mereka yang tidak bisa mendengar suara hati gadis itu. Untuk membuktikan kebenaran, CEO memutuskan membawa gadis itu menemui neneknya. Karena ia ingat betul, neneknya pernah mengatur sebuah perjodohan saat ia masih kecil. Melihat hal ini, perempuan licik itu sangat panik. Takut nenek CEO lebih menyukai gadis itu, maka ia segera membuat rencana. Di tengah jalan berpura-pura mengalami keguguran. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, bisa menghilangkan tuduhan hamil palsu, sekaligus menjebak gadis itu. Melihat kejadian itu, CEO segera membawa perempuan licik ke rumah sakit. 2 jam kemudian, dokter dengan menyesal mengumumkan bahwa perempuan licik kehilangan bayinya karena syok berat. CEO mendengarnya seperti disambar petir, karena keluarga mereka sudah 9 generasi hanya memiliki satu penerus. Sekarang akhirnya ada anak, malah hilang begitu saja. Namun saat itu ia melihat gadis itu santai mengupas kuaci. Adik perempuannya langsung meledak marah, memaki gadis itu sebagai penyebab kematian bayi. Melihat semua orang yang tidak tahu membedakan benar dan salah, gadis itu hanya berharap bisa menampar mereka agar sadar. Dan kenyataannya perempuan licik itu tidak pergi ke rumah sakit besar untuk periksa, malah memilih klinik kecil terpencil. Jelas sekali ini sudah direncanakan. Namun CEO dan adiknya malah dengan mudah tertipu. Dokter yang melihat situasi akan terbongkar, segera memerintahkan satpam untuk mengusir gadis itu. Tapi sebelum mereka bergerak, gadis itu sudah mengeluarkan sesuatu.